Perkenalkan, nama saya Melania Gabriela Simo dan saya Caroline Evangeline Salo dari kelas 11 IPS 6 SMA Katolik Suradikara ND. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan fenomena alam yang berjudul tanah longsor. Hendak mengangkat bangsamu Indonesia, diandang biru-biru bagai perwira kurban dan perjuangan. Aku relakan Suradikara, nyalakanlah para pencipta pahlawan, mulia megah Suradikara, suar batinku, seluruhi langkahku, Suradikara. Laut yang luas jadi lambang cita-citaku, gunung tinggi berangan. Tanah longsor atau sering yang disebut gerakan tanah adalah sesuatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Penyebab terjadinya tanah longsor meliputi erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, tingginya curah hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng-lereng bertambah curam, gunung berapi menciptakan simpanan debu yang legang, hujan lebat, dan aliran debu-debu. Dampak dari tanah longsor. Dampak positif: menumbuhkan motivasi masyarakat untuk waspada terhadap bencana alam, meningkatkan rasa peduli terhadap korban bencana, meningkatkan kesadaran diri agar tidak menebang pohon sembarangan yang bersifat merugikan, sadar akan pentingnya peran manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup, melestarikan dan menjaga hutan, sadar akan manfaat hutan lindung bagi keselamatan makhluk hidup di dunia ini. Dampak negatif. Dampak negatif yaitu korban jiwa, kehilangan tempat tinggal, terputusnya jalur transportasi, perekonomian tersendat, rusaknya infrastruktur, trauma psikis, harga tanah turun, keselamatan masyarakat sekitar terancam, dan rusaknya fasilitas sanitasi lingkungan. Dampak tanah longsor di bidang ekonomi meliputi perekonomian tersendat, merusaknya mata pencarian para warga, alur perekonomian mulai terputus sehingga mengakibatkan produsen tidak dapat memproduksi barang dagangnya lagi, tersendatnya kebutuhan hidup sehari-hari.
Dampak tanah longsor di bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal, dan kekacauan komunitas. Dampak tanah longsor di bidang kesehatan meliputi seperti munculnya berbagai penyakit, kurangnya fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang kurang baik, trauma kejiwaan. Di bidang komunikasi, jaringan hilang atau komunikasi terputus akibat dari tanah longsor yang menyebabkan tiang listrik tumbang atau kabel-kabel terputus. Di bidang transportasi, jalan putus akibat tertimbun tanah longsor sehingga menyebabkan kendaraan tidak bisa lewat. Alat dan teknologi untuk mengatasi tanah longsor seperti eksa, loader, sensor, dan truk dam, serta ambulans dan tenaga medis. Jika kami sebagai kepala daerah, mitigasi yang akan kami lakukan untuk mengatasi bencana tanah longsor Yang pertama, prabencana. Jangan menebang pohon di lereng perbukitan atau pegunungan, harus menjaga ekosistem hutan, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Yang kedua, pasca bencana. Yang pertama, mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Membuat bangunan penahan, jangkar atau ancor, dan piling. Yang ketiga, melarang membangun rumah, fasilitas umum, atau pemukiman di daerah yang rawan terjadi bencana. Kesimpulan kami terkait bencana tanah longsor. Tanah longsor dapat terjadi karena proses alam ataupun karena dampak kecerobohan manusia. Tanah longsor dapat merusak struktur tanah, merusak lahan pertanian, permukiman, sarana dan prasarana penduduk, serta berbagai bangunan lainnya. Saran dari kami untuk mencegah bencana alam tanah longsor yaitu jangan menebang pohon di sekitar lereng, jangan memotong tebing secara tegak lurus, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, dan jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Sekian dan terima kasih dari kami.